Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semua, hari ini kita masuk ke topik kuliah kita dengan judul proses penelitian ilmiah. Jadi apa itu proses penelitian ilmiah tersebut kita akan bahas di sini. Pada prinsipnya penelitian yang kita lakukan adalah penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah. Menurut Nazir, metode ilmiah itu adalah suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan logis. Nah, inilah yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Kemudian apa saja proses yang harus kita jalani kalau kita melakukan penelitian ilmiah tersebut? Yang pertama adalah merumuskan dan mendefinisikan masalah. Jadi apa gunanya kita rumuskan dan kita definisikan masalah ini adalah untuk menghilangkan keraguan-keraguan di dalam penelitian supaya masalah yang kita bahas itu adalah terfokus kepada suatu masalah tertentu. Dalam mendefinisikan masalah harus dijelaskan sampai kemana luasnya masalah yang akan dipecahkan. Disebutkan beberapa kata kunci yang terdapat di dalam masalah tersebut. Nah, misalkan masalah bagaimana pengaruh besarnya biaya promosi terhadap volume penjualan. Berikan definisi tentang biaya promosi, jumlah pelanggan, pangsa pasar, dan volume penjualan dalam kita merumuskan dan mendefinisikan masalah tersebut. Langkah kedua yang kita perlukan dalam proses penelitian ilmiah ini adalah mengadakan studi kepustakaan. Jadi kita melakukan studi kepustakaan untuk mencari data yang dibutuhkan oleh peneliti. Jadi juga untuk mendapatkan dukungan landasan teori daripada masalah yang akan kita bahas, masalah yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga prosesnya adalah menformulasikan hipotesis. Jadi setelah kita melakukan tinjauan kepustakaan, kita akan mendapatkan landasan teori daripada penelitian-penelitian yang telah dilakukan orang sebelumnya atau dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh orang sebelumnya yang berperan sebagai ground teori daripada penelitian kita. Dari ground teori dan dari hasil penelitian yang merupakan model teori ini, kita akan dapat suatu kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran inilah kita menformulasikan hipotesis. Kemudian setelah itu menentukan model untuk menguji hipotesis ini. Jadi setelah hipotesis kita kemukakan, maka yang harus kita lakukan adalah merumuskan cara untuk menguji hipotesis tersebut. Dalam ilmu manajemen dan bisnis yang didasarkan kepada kerangka analisis yang telah ditetapkan, selain itu kita gunakan model matematis dengan menggunakan alat-alat statistik. Bisa dengan menggunakan regresi, bisa dengan menggunakan kompermin, uji beda, bisa dengan menggunakan KI kuadrat. Dalam menguji hipotesis ini datanya dapat berupa data primer atau data sekunder. Maka langkah yang berikutnya yang kelima adalah mengumpulkan data. Jadi dalam penelitian ini data bisa digunakan data primer, yaitu data yang kita kumpulkan langsung dari sumber penelitian. Jadi biasanya diperoleh melalui wawancara ya, dengan menggunakan kuesioner melalui metode survei. Atau bisa juga datanya berupa data sekunder. Data sekunder bisa berupa data kuantitatif, bisa data kualitatif.
Kemudian yang keenam, langkah daripada metode ilmiah ini adalah menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi. Jadi setelah data dikumpulkan, data ini kita proses, kita coding ya. Kemudian kita masukkan ke dalam alat penganalisis data, metode alat untuk mengolah data, bisa berupa SPSS, bisa menggunakan Fuse, bisa menggunakan program Stata, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita menganalisis data tersebut, kemudian hasil daripada pengolahan data itu kita interpretasikan berbasiskan analisis yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu membuat generalisasi. Nah, yang ketujuh ya, membuat generalisasi terhadap hasil penelitian itu. Nah, jadi setelah kita tafsirkan, maka dilakukan generalisasi dari penemuan. Nah, generalisasi ini akan menghasilkan beberapa kesimpulan, dan kesimpulan ini akan berkaitan dengan hipotesis. Apakah hipotesis yang dikemukakan diterima atau ditolak? Kemudian langkah terakhir daripada proses penelitian ilmiah ini adalah membuat laporan mengenai hasil yang diperoleh daripada penelitian. Nah, jadi laporan itu bentuknya tentu kalau bagi mahasiswa bisa berupa skripsi, bisa berupa tesis, bisa berupa disertasi. Tapi kalau bagi praktisi tentu laporannya adalah berupa laporan penelitian yang akan diserahkan kepada para klien daripada peneliti tersebut. Baiklah, Anda semua, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.